Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 26 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar berencana dengan cermat dalam melakukan pekerjaan-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kesia Sidabutar. Kepada Saudari Kesia, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan pagi kita pada hari ini 26 Juni 2025 berjudul Perencanaan yang cermat diperlukan dalam pekerjaan Allah. Ayat ini terdapat di dalam Nehemia 2 ayat 7 dan 8. Berbunyi, "Berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, supaya dia memberikan aku kayu untuk tembok kota." Karena permintaannya atau permintaan Nehemia kepada raja diterima dengan baik, ia pun terdorong untuk meminta bantuan yang diperlukan untuk melaksanakan rencananya. Untuk memberikan martabat dan wewenang pada misinya, serta untuk memberikan perlindungan selama perjalanan, ia meminta pengawalan militer. Ia memperoleh surat-surat kerajaan untuk bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, wilayah yang harus ia lalui dalam perjalanannya ke Yudea. Ia juga memperoleh surat untuk penjaga hutan raja di pegunungan Lebanon, yang memerintahkannya untuk menyediakan kayu yang dibutuhkan untuk tembok Yerusalem dan bangunan-bangunan yang diusulkan Nehemia untuk didirikan. Teladan orang suci ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua umat Allah, bahwa mereka tidak hanya harus berdoa dengan iman, tetapi juga bekerja dengan ketekunan dan kesetiaan yang bijaksana. Betapa banyak kesulitan yang kita hadapi, dan betapa kita menghalangi pekerjaan Tuhan atas nama kita, karena kehati-hatian, pertimbangan ke depan, dan ketekunan dianggap tidak ada hubungannya dengan agama. Pertimbangan yang cermat dan rencana yang matang sama pentingnya bagi keberhasilan usaha-usaha suci dewasa ini, seperti pada zaman Nehemia. Nehemia tidak bergantung pada ketidakpastian. Sarana yang tidak dimilikinya ia minta dari mereka yang mampu memberi. Seluruh dunia dengan kekayaan dan harta bendanya adalah milik Allah, meskipun sekarang dimiliki oleh orang-orang jahat. Jika hamba-hambanya mengambil jalan yang bijaksana dan penuh pertimbangan, sehingga tangan Tuhan yang baik dapat menyertai mereka, mereka dapat memperoleh sarana yang mereka butuhkan untuk memajukan tujuannya. Pengalaman Nehemia sehubungan dengan pembangunan kembali Yerusalem mengajarkan pelajaran-pelajaran yang akan dibutuhkan oleh umat Allah selama waktu masih ada. Zaman ini menuntut pria dan wanita yang kuat dan memiliki karakter yang teguh. Paulus berkata, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Musuh akan mencampur kejahatannya dengan setiap pekerjaan baik yang dilakukan jika para pekerja tidak waspada. Dengan demikian, ia berusaha merusak maksud-maksud Allah." Diambil dari manuskrip 58 tahun 1903. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kesia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam bekerja bagi Allah, Roh Nubuat menyatakan dalam The Review and Herald tanggal 10 Oktober tahun 1882 paragraf pertama yang berbunyi,
Allah bekerja dengan usaha umatnya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kepemimpinan yang bijaksana sangat dibutuhkan dalam memajukan pekerjaan Kristus, seperti dalam mengarahkan gerakan pasukan. Ada banyak pemikiran yang cermat yang harus dilakukan. Kita tidak boleh memasuki pekerjaan Tuhan secara serampangan dan mengharapkan keberhasilan. Allah kita adalah Allah yang teratur. Karenanya dalam bekerja bagi Allah, kita harus membuat rencana yang baik. Nah, tentang bekerja bagi Allah, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 23 Juni tahun 1904 paragraf 12. Kepada semua orang, bangsa, suku, dan bahasa, kebenaran harus diberitakan. Waktunya telah tiba untuk melakukan banyak pekerjaan agresif di kota-kota dan di semua bidang yang terabaikan dan tidak digarap. Ada banyak pekerjaan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, bahkan harus agresif. Tetapi meskipun agresif, namun tidak serampangan, harus terencana dan teratur. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 107 tahun 1906 paragraf 19. Kerja keras kini dituntut. Dalam krisis ini tidak ada usaha setengah hati yang akan terbukti berhasil. Dalam semua pekerjaan kota kita harus mencari jiwa-jiwa. Rencana-rencana yang bijaksana harus disusun agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak hanya berencana dengan cermat. Perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam The Review and Herald tanggal 10 Oktober tahun 1882 paragraf 2. Mekanik, pengacara, pedagang, orang-orang dari semua bidang dan profesi mendidik diri mereka sendiri untuk bisnis mereka agar mereka dapat menjadi ahli di dalamnya. Haruskah para pengikut Kristus menjadi kurang cerdas? Haruskah mereka, sementara mengaku terlibat dalam pelayanannya, tidak mengetahui cara dan sarana yang harus digunakan? Usaha untuk memperoleh kehidupan kekal berada di atas setiap pertimbangan duniawi. Dalam menuntun jiwa-jiwa kepada Yesus, harus ada pengetahuan tentang alamiah manusia dan studi tentang pikiran manusia. Itu sebabnya umat-umat Allah, khususnya anak-anak kita, harus bersekolah, sebab mereka nantinya menjadi juru kabar Allah di masa mendatang. Mereka harus menjadi cerdas dan ahli dalam bidangnya dan turut bekerja sama dalam ladang Tuhan. Umat-umat Allah harus menjadi umat-umat yang kompeten, sehingga dapat membuat rencana yang cermat dan melaksanakannya dengan baik. Tahu cara dan sarana yang harus digunakan. Bagi mereka yang menghentikan pendidikan anak-anak mereka agar bertobat, kita perlu bekerja agresif dalam menjangkau jiwa, dan karenanya anak-anak kita perlu disekolahkan agar turut serta menjadi juru kabar yang cerdas. Dan salah satu kebenaran yang harus dikabarkan kepada dunia adalah tentang hari Sabat. Sebab demikianlah gambaran pekerjaan Nehemia. The Review and Herald tanggal 6 November tahun 1913, artikel A, paragraf 14 berkata, pada saat pemulihan Yerusalem pada zaman Nehemia, pelanggaran Sabat disambut dengan pertanyaan tegas, bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian? Sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Nehemia 13 ayat 18. Pekerjaan Nehemia memulihkan tembok Yerusalem adalah gambaran pemulihan hari Sabat pada umat-umat Allah dan pada umat manusia di dunia ini. Karenanya, sebagaimana Nehemia membuat rencana cermat dalam membangun tembok Yerusalem, demikian juga dalam mengabarkan tentang hari Sabat kepada dunia, harus direncanakan dengan cermat agar berhasil dengan maksimal. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 10 Oktober tahun 1882 paragraf 13 yang berbunyi, pertemuan doa dan sosial seharusnya menjadi pertemuan yang paling menarik yang pernah diadakan. Rencana harus disusun dan hikmat harus dicari dari Allah untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ini sehingga menjadi menarik dan memikat.
umat haus akan roti kehidupan. Jika mereka menemukannya di pertemuan doa, mereka akan pergi ke sana untuk menerimanya. Inilah pentingnya membuat rencana yang cermat dalam bekerja bagi Allah, sebagaimana Nehemia. Saking hati-hatinya, sampai-sampai Nehemia tidak menyampaikan rencana tersebut kepada bangsanya sendiri, sebab jangan sampai menjadi blunder. Sungguh betapa kita harus cermat dan berhati-hati dalam bekerja bagi Allah, agar sukses besar menjadi bagian kita. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 184 paragraf 5 yang berbunyi, pengalaman Nehemia sehubungan dengan pembangunan kembali Yerusalem mengajarkan pelajaran-pelajaran yang akan dibutuhkan oleh umat Allah selama waktu masih ada. Zaman ini menuntut pria dan wanita yang kuat untuk memiliki karakter yang teguh. Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Musuh akan mencampur kejahatannya dengan setiap pekerjaan baik yang dilakukan jika para pekerja tidak waspada. Dengan demikian, ia berusaha merusak maksud Allah. Oleh sebab itu, rencanakan dengan cermat dan laksanakan dengan hati-hati. Terlebih, tinggallah dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini. Untuk kami bekerja dengan rencana yang cermat dan berhati-hati, agar tidak menjadikan pekerjaan-Mu gagal ya Tuhan, tetapi menjadi sukses besar, karena bukan hanya direncanakan dengan baik, tetapi kami bekerja di dalam anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab itulah kuasa yang daripada-Mu untuk memampukan kami tidak hanya merencanakan dengan cermat, tetapi juga melaksanakannya dengan penuh kuasa. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang kembali kepada-Mu, menyembah satu-satunya Allah yang benar pada hari Sabat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.